like, komen. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Pertama saya ingin katakan bahwa gonjang-ganjing soal ijazah Pak Jokowi hentikanlah. Itu yang pertama, dihentikan. Nggak ada gunanya lagi. Harga hormati proses hukum berjalan. Yang kedua, soal Bung Sylvester ini yang menarik. Proses hukumnya masalahnya belum berjalan-jalan nih Pak. Ya nggak jalan-jalan, makanya kita biarkan dia. Itu kan urusan penegak hukum, bukan urusan kita. Jadi nggak usah kita berkuar-kuar lagi, nggak ada gunanya juga. Yang kedua, soal Bung Sylvester ini, saya minta kepada pihak Kejagung untuk dihentikan kasusnya. Soal Sylvester. Karena pasal 84 ayat 2 itu salah satu-satunya pasal yang menentukan tentang kadaluarsanya menjalankan pidana. Oleh karena itu jelas 84 ayat 2 itu dihentikan karena sudah melebihi batas waktu. Harusnya 2 tahun 8 bulan tapi melebihi waktu jadi tidak bisa dieksekusi lagi. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini ini hanya untuk keuntungan media. Media mainkan narasi-narasi ini ya kan, mengkompor-komporin kita sama Mas Pak, Roy, saya mau sampaikan Pak, terus. ketika ada pesan don't kill the messenger, ya. Kenapa kita angkat ini? Justru kita ingin mendudukkan dua pihak yang berbeda. Jika tidak, maka media sosial akan mengambil itu. Kita punya fungsi yang namanya clearing house. Bapak tahu yang namanya clearing house? Oke, Bapak tahu namanya clearing house? Saya tanya Bapak. Bapak tahu namanya clearing house? Bapak jelas Baik. saja. Kalau Bapak belum tahu, saya kasih tahu clearing house adalah rumah penjernih, Pak. Oleh karena itu kita punya kewajiban, media punya kewajiban untuk mendudukan apa yang menjadi perdebatan tentang masyarakat. Maksud saya sampaikan bahwa keuntungan media. Ya. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa saya secara pribadi menulis buku ini. Pemaksudan Gibran adalah layu sebelum berkembang. Secara khusus saya menulis untuk membungkam orang-orang yang mengatakan bahwa pemaksudan Gibran itu bisa terjadi. Ini buku saya, boleh dibaca. Yang keempat, saya ingin sampaikan bahwa Bung Aiman, Ya. bahwa apa yang kita bicarakan ini terus dibangun narasi-narasi bohong terus. Narasi-narasi yang tidak benar, tidak ada bukti validnya. Ini membahayakan masyarakat umum. Oleh karena itu polarisasi yang terjadi di masyarakat ini menurut saya sudah cukuplah sampai di sini aja. Hentikan sudah bicara kasus yang lain. Masih Pak, kalau media tidak, saya harus sampaikan karena begini akhirnya jadi kontraproduktif. Memangnya Bapak punya keyakinan kalau media tidak mengangkat, media sosial juga tidak mengangkat? Pertanyaan saya sederhana itu. Ya pastilah, pasti jauh. Justru itu kita punya fungsi namanya rumah penjernih. Okay. Kalau kita berhenti, media sosial tidak akan berhenti, Pak. Artinya kalau kita berhenti lalu kemudian Bapak katakan media sosial berhenti, ya tidak juga. Ya. Karena akan ada banyak justru yang informasi atau disinformasi yang terjadi di media sosial. Maksud saya Sementara kita highly regulated, kita punya aturan, kita terikat pada kode etik, dan kita imbang dalam menyaksikan. Siap. Kita imbang dalam menghadirkan. Kita imbang dalam menayangkan. Oke. Masih banyak kasus maksud saya, Bung Aiman. Saya jawab Bapak, supaya tidak Masih dipelintir banyak kasus yang bisa disampaikan ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian Bung Aiman. Terima kasih Bung Aiman. Ya. Makasih. Terima kasih, jadi saya bisa ada kesempatan untuk menjelaskan. Debat panas antara Bung Yefrin Boykanu dengan Bung Aiman Wicaksono di acara Rakyat Bersuara tadi malam, yang dimana Bung Boy beranggapan bahwa acara TV Rakyat Bersuara mengambil keuntungan daripada isu ijazah Joko Widodo. Langsung seketika disekakmat oleh Bung Aiman. Kalau kata Bung Aiman, acara ini adalah wadah untuk kedua narasumber yang pro maupun yang kontra terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar acara ini bisa menjadi penjernih, menjadi penengah, menjadi penjelas untuk masyarakat, agar masyarakat tidak termakan oleh isu-isu liar yang berkembang di masyarakat. Netizen pun berkomentar mengenai tanggapan Bung Boy mengenai acara TV yang suruh ganti ke isu-isu yang lainnya selain isu ijazah. Netizen pun berkomentar mengenai tanggapan Bung Boy jangan mengangkat isu ijazah Jokowi, disuruhnya berganti ke kasus-kasus yang lain yang lebih bermakna. Mari kita simak komentar para netizen. Yang pertama ada dari DARW, TV gak cari panggung,
tapi memang buat panggung agar ditonton oleh masyarakat. Kalau masalah ijazah palsu tersebut tidak jadi pergunjingan di masyarakat, TV juga tidak akan tertarik membahas hal ini. Yang kedua datang dari Satria M. Kalau tidak ingin terjadi pergunjingan, tunjukkan ijazahnya, titik. Yang ketiga ada dari Bambang Sutopo. Saya rakyat, merasa bangga ada TV yang menayangkan seperti ini. Rakyat bisa tahu keburukan yang dilakukan oleh pejabat di atas. TV membuat rakyat menjadi lebih cerdas. Yang keempat ada dari Dablus. Oh, Termul ini kalau nggak diangkat media nggak bakalan ketahuan. Oh, Termul nih kalau nggak diangkat media nggak bakalan ketahuan. Kasus-kasus yang tersembunyi, terutama kasus yang banyak di era Jokowi. Yang kelima ada dari Mopli Syahrodi. Ada maling, ada buktinya. Minta dibiarkan aja, gak usah dihukum. Hancur bangsa ini, semua orang akan melakukan hal yang sama karena gak ada proses hukumnya. Lucunya Bung Boy juga secara tiba-tiba, secara dadakan, isu ijazah Gibran saja muncul baru-baru ini. Tiba-tiba sudah mengeluarkan buku tentang polemik yang menerpa Gibran. Geng-geng Solo ini selalu saja membuat narasi-narasi membuat rakyat itu menjadi bingung. Geng Solo ini selalu membuat narasi-narasi kosong mengenai keluarga Jokowi ketika mendapat kasus. Dan lebih lucunya lagi, Bung Boy juga meminta kasus Sylvester Matutina untuk kadaluarsa, sehingga tidak ada hukuman untuk Sylvester. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah setuju acara TV yang mengangkat kasus-kasus Jokowi dihentikan atau tidak? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar.